Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi online di Kesamaan Hudi. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara semuanya baik dan sehat ya. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas, tugas maupun pekerjaan kita sepanjang pagi hingga malam nanti, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu boleh menikmati lagi hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kesegaran, kesehatan, dan kekuatan yang boleh kami rasakan. Terlebih berkat Tuhan yang kami yakini akan bersama kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dan menolong kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan firman-Mu yang kami baca serta renungkan boleh memenuhi diri kami dengan sukacita dan kami boleh selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 dan renungan kita bertema di dalam terang tetapi tetap membenci. Baik, kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 7 hingga 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dualisme gelap dan terang menganalogikan hidup pola lama dan baru. Penulis surat Yohanes menggunakan dualisme untuk menunjukkan sikap terhadap firman. Sikap adalah perbuatan berdasarkan pendirian atau keyakinan. Penulis surat membedakan kedua sikap secara gamblang. Sikap mengasihi
berarti berada di dalam terang. Sebaliknya, sikap membenci berarti berada di dalam gelap. Sikap seseorang terhadap sesamanya lah yang menempatkannya di dalam terang atau di dalam gelap. Bukan berdasarkan suatu teori atau menghafal sejumlah ayat. Sikap sebagai perbuatan seseorang terhadap yang lain tak dapat menutupi pendirian di dalam batin seseorang. Kita dapat tertarik hidup di dalam terang setelah membaca dan memahami firman. Ini mudah. Namun, pola hidup di dalam terang atau di dalam gelap bukan sekedar ketertarikan. Pola hidup di dalam terang atau di dalam gelap adalah sikap terhadap sesama. Sikap itu sangat relevan bagi kita di Indonesia. Perjumpaan dengan orang lain, sang lian, adalah keseharian di negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini. Bukan hanya suku dan budaya, melainkan juga keyakinan, kondisi fisik, selera, dan sebagainya sangat beragam. Semuanya ada di Nusantara ini. Bagaimanapun pemahaman kita akan ayat-ayat suci dan ajaran agama, jika terbersit sikap membenci sesama, berarti kita masih berada di dalam kegelapan. Kita harus terus belajar menerapkan kasih kepada orang lain sebagai sesama. Karena itulah tandanya kita hidup dalam terang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengajar kita untuk mengasihi. Lebih daripada itu, Ia juga memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana mengasihi. Itu semua dapat kita lihat dan kita rasakan lewat tindakan Allah yang konkret dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu menegaskan kepada kita bahwa kasih bukanlah sekedar teori, bukan juga sekedar kita menghafal atau menghayati setiap firman Tuhan yang kita baca. Pendek kata, kasih bukan sekedar kata-kata semata, tetapi ia nyata dalam perbuatan. Tindakan yang kita lakukan dalam keseharian kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah hari ini kita boleh belajar untuk mengasihi, belajar untuk menerapkan dan melakukan firman Tuhan tentang kasih dalam hidup kita bersama. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, dan siapapun yang kita jumpai sepanjang hari ini, biarlah melalui kehidupan kita, mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang juga berlaku untuk mereka. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur boleh merasakan dan mengalami kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Biarlah kasih itu tetap menjadi dasar kehidupan kami juga bersama sesama kami. Kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk boleh melanjutkan kasih itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Mereka yang tinggal bersama-sama dengan kami, keluarga kami, ataupun setiap orang yang berjumpa dengan kami di dalam dunia pekerjaan kami ataupun usaha kami, di tengah-tengah hidup bermasyarakat, dalam kami menjumpai tetangga kami, teman dan sahabat, dan siapapun yang kami boleh jumpai dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk belajar menerapkan dan mewujudkan kasih yang telah Kau perintahkan dan Kau teladankan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Hari ini kami mau belajar mengasihi, hari ini kami mau belajar melakukan kehendak Tuhan, maka biarlah sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan Engkau sajalah yang memberkati, menyertai, menolong, dan menopang kami, dan memampukan kami menjadi jalan kasih Tuhan kepada semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.